Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Tahun 2022 sudah berjalan, sudah lebih dari 2 minggu. Di video ini, saya akan menunjukkan perkembangan dari dana pensiun saya di awal tahun 2022 ini, agar bisa sama-sama memotivasi ya, baik bagi saya sendiri maupun bagi Sobat Investor sekalian, untuk bisa mencapai resolusi di tahun 2022 ini. Serta di akhir video, saya akan menceritakan strategi investasi reksadana untuk tahun 2022 ini. Sobat Investor, salam kenal ya. Bagi yang baru bergabung, ini adalah channel Dodi Bicara Investasi, di mana channel ini adalah diari dari perjalanan investasi saya dari beberapa tahun terakhir ini. Saya tunjukkan pada Sobat Investor sekalian, agar kita bisa sama-sama belajar. Nah, saya berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, jadi bagi Sobat Investor yang belum download, download saja sekarang, dan Sobat Investor juga bisa mendapatkan cashback 25.000 dengan menggunakan kode referral Dodi Bicara Investasi. Oke, langsung saja kita lihat di tampilan aplikasi Bibit ya. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit yang saya akses dengan menggunakan web ya. Dan sebenarnya sama saja akses dengan menggunakan web maupun dengan menggunakan smartphone. Nah, Sobat Investor bisa lihat ya, ini adalah nilai dari portfolio saya di Bibit. Totalnya adalah 856 juta rupiah, di mana nilai portfolio ini adalah gabungan dari modal yang saya taruh di aplikasi dan juga keuntungan. Ya, jadi modal saya itu adalah 856 dikurangi 149. Artinya modal saya itu sekitar 700 juta rupiah ya. Dan imbal hasil saya itu setara dengan plus 21,18%. Nah, bagi Sobat Investor yang masih belum mengikuti dari awal, saya pertama kali investasi di Bibit ini sejak November 2019, di mana pada saat itu saya investasi dengan modal Rp200.000, dan pelan-pelan setelah itu saya tambah sehingga aset investasi saya pelan-pelan menggulung. Nah, langsung saja kita lihat di fitur portfolio ya, agar Sobat Investor bisa tahu bagaimana proses nabung rutin saya. Kita bisa cek di sini di lihat performa portfolio, dan seperti yang saya sempat katakan tadi ya, ini adalah pertama kali saya investasi di 11 November 2019 dengan nominal 200.000. Pelan-pelan saya top up. Dan sempat terjadi pandemi ya, seperti yang Sobat Investor ketahui, orang-orang pada menjual investasinya di reksadana ya, khususnya di reksadana saham. Tetapi sebenarnya penurunan itu bukan hal yang kita takuti, justru kita harusnya lebih senang, karena kita bisa membeli reksadana di NAB yang lebih murah. Dan untuk itulah saya pelan-pelan tambah, dan saya putuskan untuk top up lebih banyak lagi pada saat pandemi terjadi, dan pertumbuhannya tidak begitu banyak ya, bahkan sempat turun lagi, tapi pelan-pelan pasar saham kita mulai semakin naik ya, mulai rebound, dan pada akhirnya dana pensiun saya ini mencapai nominal tertingginya ya, jadi ini adalah nominal tertinggi yaitu di 856 juta rupiah, tertinggi sepanjang 2,5 tahun saya berinvestasi di Bibit. Nah, tentu saja kenaikannya itu adalah plus 21% ya, cukup tinggi sekali. Tetapi apabila Sobat Investor lihat ya, yang namanya investasi itu bisa sangat volatil. Dalam waktu 1 hari mungkin reksadana saya naik 0,25%. Dalam waktu 1 bulan reksadana saya naik plus 1,7%. Dalam waktu 3 bulan dari yang tadi 1 bulan sebelumnya naik, tapi di 3 bulan terakhir ternyata reksadana saya mengalami penurunan loh, turun sebesar 9 juta rupiah. Dalam year to date, yaitu dari awal Januari 2022 sampai sekarang itu naik 2,41%, tapi dalam 1 tahun terakhir sebenarnya masih mengalami yang namanya penurunan. Nah, tapi apabila kita lihat ya secara keseluruhan, yang namanya investasi itu tetap pada akhirnya akan naik secara jangka panjang. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa kok investasi dari saya ini bisa naik maupun bisa turun? Jawabannya adalah kita bisa lihat di portfolio yang ada. Nah, Sobat Investor, kita coba cek dari portfolio saya di dana pensiun. Di sini saya tempatkan dana pensiun saya itu mengikuti alokasi dari Robo level 10 ya. Tetapi saya melakukan modifikasi sendiri ya, di mana saat ini untuk reksadana obligasi itu alokasinya 22% dan reksadana saham 78%. Nah, inilah yang menyebabkan dari portfolio dana pensiun saya bisa naik dan turun ya, karena banyak sekali ditempatkan di reksadana saham. Bagi Sobat Investor yang sedikit-sedikit ngelihat NAB-nya masih turun ataupun bingung kenapa kok tidak naik-naik, ya memang sebaiknya tidak investasi di reksadana saham. Ya, masih ada instrumen investasi lainnya yang memang volatilitasnya rendah seperti reksadana pasar uang ataupun reksadana obligasi. Kalau saya pribadi, karena tujuannya untuk dana pensiun, dana yang sangat amat panjang,
dan saya kuat melihat yang namanya penurunan, dan memang sudah terbukti ya, saya sudah melihat penurunan lebih dari 20% pada awal tahun 2020 yang lalu pada saat pandemi, dan juga sepanjang 1 tahun, bahkan reksadana saya juga tidak naik portfolionya, tetapi saya masih fine-fine aja dan tidak terlalu pusing ya dengan isu-isu yang ada ataupun pergerakan NAB yang cenderung stagnan. Oke, kita coba akan lihat ya untuk reksadana pasar uang di sini. Saya taruh di Sukor Invest Money Market Fund ya, tidak begitu banyak ya di reksadana pasar uang ini. Saya cenderung tempatkan di reksadana obligasi maupun di reksadana saham. Ada beberapa produk yang saya tempatkan. Yang pertama adalah Majoris Sukuk Negara Indonesia. Ini saya dapatkan dari cashback yang dipakai oleh sobat investor sekalian ya. Nah, yang berikutnya adalah 2 produk reksadana obligasi ABF Indonesia Bond Index Fund. Ini adalah dulu pilihan pertama saya investasikan di reksadana obligasi negara. Tetapi ketika Sukor Investable Fund itu mulai dijual di bibit di tahun lalu, maka nabung rutin saya pindahkan ke Sukor Investable Fund. Alasannya adalah karena return-nya itu lebih tinggi dan juga lebih stabil. Meskipun juga ada resiko tambahan ya, karena memang Sukor Investable Fund ini isinya adalah obligasi korporasi. Nah, untuk reksadana saham sendiri, ini adalah reksadana saham pilihan saya, yaitu Afriks IDX 30 dan juga BNI AM Index IDX 30. Di mana masing-masing dari kedua reksadana ini total sudah menghasilkan imbal hasil sebesar plus 26,97%. Nah, ini yang berkontribusi kepada kenaikan dari total portfolio ya, karena saya taruh di reksadana saham. Perlu perhatikan ya, meskipun sobat investor investasi di reksadana saham, kalau return saya itu adalah plus 26%, tetapi dalam 1 tahun terakhir bisa saja reksadananya itu bahkan minus ya, minus 3,54%. Sama juga dengan BNI AM Index IDX 30, di mana sepanjang 1 tahun terakhir itu mengalami minus sebesar 4,13%. Jadi saran saya pada sobat investor adalah bagi yang memang tidak kuat untuk melihat penurunan, jangan taruh investasinya banyak di reksadana saham. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana obligasi. Nah, sebenarnya apa sih isi dari reksadana IDX 30? Saya sempat membuat satu grafik di mana ini adalah isi dari saham-saham yang ada di IDX 30, saham-saham blue chip penggerak perekonomian Indonesia. Nah, apabila sobat investor cermati di sini 4 saham teratas dari IDX 30 itu sebenarnya memegang bobot lebih dari 50% ya. Ada Bank BCA di urutan pertama, kemudian ada Telkom, ada Bank BRI, dan juga ada Bank Mandiri. Dan kenapa di 1 bulan terakhir ini reksadana IDX 30 mengalami kenaikan? Jawabannya adalah karena keempat saham-saham ini itu mengalami kenaikan. Misalnya di Bank BCA dalam 1 bulan terakhir mengalami kenaikan yang cukup luar biasa, naik sebesar 8%. Untuk saham Telkom itu juga naik selama 1 bulan terakhir sebesar 2,2%. Kemudian Bank BRI itu naik sebesar 0,97%, dan juga Bank Mandiri itu naik sebesar plus 0,7%. Nah, apabila sobat investor ingin investasi di reksadana saham, sobat investor harus punya keyakinan yang cukup besar bahwa di 10 tahun lagi atau bahkan 20 tahun lagi, perusahaan-perusahaan yang ada di sini, yaitu Bank BCA, Telkom, Mandiri, BRI, Astra, BNI, Carun Pokpan, dan yang lain-lainnya, itu akan tetap bertumbuh sehingga harga sahamnya naik. Bagi sobat investor yang tidak punya keyakinan ini, ya memang agak susah ketika megang investasi di reksadana saham ya, karena ada isu sedikit, maka sobat investor akan goncang. Oke, strategi investasi di tahun 2022 ini akan saya bagi berdasarkan durasi investasi. Bagi sobat investor yang ingin berinvestasi hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, maka tentu saja pilihan yang tepat itu bukan di reksadana saham, ya, karena di tahun 2022 ini dengan segala macam isu yang ada, tetap ada kemungkinan reksadana saham itu bisa turun di akhir tahun 2022. Pilihannya itu jatuh di reksadana pasar uang ya, dengan beberapa produk favorit, misalnya yang saya pakai sendiri yaitu Sukor Invest Money Market Fund. Untuk 1-3 tahun, sobat investor bisa investasi di reksadana obligasi, dan di reksadana obligasi ini menurut saya pilihan yang cukup tepat ya. Dalam jangka waktu menengah ini 1-3 tahun, sobat investor bisa pakai reksadana obligasi yang negara, contohnya adalah ABF Indonesia Bond Index Fund, ataupun reksadana obligasi berbasis korporasi, yaitu Sukor Invest Stable Fund. Nah, lanjut ke investasi dengan durasi lebih dari 3 tahun, atau bahkan untuk jangka panjang ya, lebih dari 5 tahun. Maka sobat investor saya sarankan itu menggunakan robo-advisor.
Dan silakan pilihannya ditentukan sendiri ya, mau robo-advisor tipenya konservatif, moderat, ataupun agresif ya. Dan untuk masing-masing robo-advisor sendiri sudah ada komposisi dari reksadana saham di sana ya. Sehingga sobat investor harus siap untuk melihat yang namanya penurunan di sana karena ada reksadana saham. Dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir yang sering sobat investor tanyakan ya. Bagaimana jika bibit itu tutup? Perlu sobat investor ingat, bibit ini adalah agen penjual efek reksadana di mana uang kita tidak disimpan di bibit, melainkan langsung disimpan di bank kustodian. Jadi apabila aplikasi bibit ini tutup, maka sobat investor bisa langsung kontak ke manajer investasinya dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di dalam artikel ini. Dan tenang saja, sobat investor juga bisa cocokkan portfolio dari reksadana yang ada di bibit ini dengan yang ada di KSEI. Bagi sobat investor yang belum sempat akses KSEI, ya coba diakses ya sehingga bisa mendapatkan ketenangan dalam berinvestasi di aplikasi bibit. Oke, mungkin itu saja dari apa yang bisa saya bagikan di awal tahun 2022 ini. Semoga review singkat saya bisa sama-sama menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa tetap terus nabung rutin. Itu dulu dari saya dan sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya ya. Bye!